Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mira Ali dengan NIM 121350157. Pun anggota kelompok saya ada Arina Zahratunisa, Arina Sabrina, Hoirun Fahradela, dan Pialia Mahira. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Arinda Zahratunisa. Sebagai tim R dan D, Anda diminta untuk membuat kombinasi flavor pada minuman dengan rasa apel A, jeruk B, strawberry C, dan anggur D. Hasil kombinasi dari keempat rasa tersebut selanjutnya diuji hedonik atau uji kesukaan dengan 10 panelis. Uji kesukaan meliputi uji rasa, aroma, kekentalan, warna, aftertaste, kecerahan, dan kepahitan dengan total nilai maksimum 70 poin. Berikut adalah hasil uji hedonik atau uji kesukaan. Asumsi bahwa hasil uji panelis berdistributor normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikasi 5%. Ujilah apakah kombinasi rasa memberikan hasil uji hedonik atau kesukaan yang berbeda oleh panelis. Hipotesis H0, rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3, rata-rata 4, tidak ada perbedaan hasil uji hedonik panelis terhadap kombinasi rasa minuman. Untuk H1, rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3, rata-rata 4, terdapat perbedaan hasil uji hedonik panelis terhadap kombinasi rasa minuman. Berikut adalah data asli dan data kuadrat dari data panelis. Kemudian A, 1/40 dikali dengan jumlah N ke 9 dimulai dari I sama dengan 1 dikali dengan N ke I dikali dengan jumlah N ke I dimulai dari J sama dengan 1 dikali dengan GIJ dikuadratkan, yaitu 2316 kuadrat dibagi 40. Hasilnya 134,96,4. Untuk B, jumlah N sama dengan N ke 9 dimulai dari I sama dengan 1 dikali dengan jumlah N ke I dimulai dari J sama dengan 1 dikali dengan YIJ kuadrat, yaitu 134,952. Untuk C, jumlah N ke 9 dimulai dari I sama dengan 1 dikali dengan jumlah N ke I dikali dengan YIJ kuadrat dibagi dengan N1, yaitu 576 kuadrat dibagi 10 ditambah dengan 615 kuadrat per 10 ditambah 558 kuadrat per 10 ditambah 567 kuadrat per 10, yaitu 33.177,6 ditambah 37.822,5 ditambah 31.136,4 ditambah 32.148,9, hasilnya 134.265,4. Kemudian JKT sama dengan B dikurang A, yaitu hasilnya 855,6. Untuk JKP sama dengan C dikurang A, hasilnya 189. Untuk JKG, yaitu JKT dikurang dengan JKP, yaitu B dikurang C sama dengan 666,6. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amir Ali. Dipersilahkan. Selanjutnya ada tentang tabel ANOVA. Ini ada di tabel ada sumber variasi. Sumber variasinya ada 3, ada antara angkatan, yaitu perlakuannya, ada antara angkatan yang galatnya,
sama ada totalnya. Jumlah kuadrat antar angkatan perlakuan yaitu 189 dengan derajat kebebasan 4 kurang 3 sama dengan 3 dan rataan kuadrat 63. Antar angkatan Galat dengan jumlah kuadrat 666,6 dengan derajat kebebasan 40 kurang 4 sama dengan 36 dan rataan kuadrat 18,516. Total dari jumlah kuadrat 855,6 dan total dari derajat kebebasan 40 dikurangi 1 sama dengan 39. F hitung sama dengan 3,402 dan didapat F tabelnya 2,870. RKP sama dengan rumusnya JK dikurangi DK. JK-nya 189 dibagi dengan DK sama dengan 3. 189 dibagi 3 sama dengan 63. RKQ sama dengan JK dibagi dengan DK sama dengan 666 dikurangi 6 dibagi dengan 76 sama dengan 18,516. Putusan dan kesimpulannya yaitu karena F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, yaitu 3,402 dengan 2,870. Maka hipotesis awalnya ditolak. Kesimpulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat signifikan 5% terhadap perbedaan hasil uji hedonik atau kesukaan panelis terhadap kombinasi platform minuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pelia Mahira Dara. Saya persilahkan. Kemudian nomor 2, soalnya ketika Anda mengikuti KKN di pesawaran, Anda diminta oleh perangkap desa untuk membantu BUMD Desa Sukamulya dalam membuat tepung umbi singkong. Anda diminta untuk membuat tepung dari 4 varietas singkong yang ditanam pada desa tersebut. Setelah dilakukan trial dan error, didapatkan data kandungan pati dari keempat varietas singkong tersebut yaitu sebagai berikut. Kemudian diasumsikan bahwa hasil kandungan pati berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikansinya 1%. Kemudian ujilah apakah penggunaan varietas singkong memberikan kandungan pati yang berbeda. Kemudian dilakukan pembuatan hipotesis dengan H0 sama dengan varietas singkong tidak memberikan kandungan pati yang berbeda dengan tepung uji singkong. Kemudian H1, varietas singkong memberikan kandungan pati yang berbeda pada tepung umbi singkong. Kemudian dibuat tabel ANOVA untuk menguji hipotesis dengan taraf 1%. Seperti pada tabel berikut. Kemudian dilakukan perhitungan beberapa besaran ANOVA seperti A1/N dikali jumlah total dari YIJ dikuadratkan. Jadi 3045 kuadrat dibagi 40 sama dengan 231.800,625. Kemudian B, jumlah total dari YI kuadrat J sama dengan 232.673. Kemudian C, jumlah total dari data gajah, ulu jami, ratim, dan manggu yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan 10, menghasilkan 232.311,7. Kemudian JKT-nya sama dengan B dikurang A. 232.673 dikurang 231.800,625 sama dengan 872.375. Kemudian JKP-nya C dikurang A, 232.311,7 dikurang 231.800,625 menghasilkan 511.000
0,075. Kemudian JKG-nya yaitu JKT dikurang JKP atau B dikurang C. 872.375 dikurang 511,75 sama dengan 361,3. Kemudian RK sama dengan JK dibagi DK. 561.075 dibagi 3 sama dengan 170.358. Kemudian F hitungnya RKP dibagi RKG. 170.358 dibagi 10.036 menghasilkan 16.974. Kemudian dibuat tabel ANOVA dengan sumber variansinya antar angkatan perlakuan, dalam angkatan atau galat, dan juga total. Dengan jumlah kuadrat antar angkatan perlakuannya 511.075, kemudian jumlah kuadrat dengan dalam angkatan atau galat yaitu 361,3 dan ditotalkan hasilnya 872.375. Kemudian dibuat derajat kebebasan dengan antar angkatan atau perlakuan. 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian derajat kebebasan dalam angkatan atau galat 40 dikurang 4 sama dengan 36. Ditotalkan 40 dikurang 1 sama dengan 39. Kemudian dibuat rataan kuadrat antar angkatan perlakuan 170.358 dan rataan kuadrat dalam angkatan atau galat 10.036. Kemudian didapat F hitungnya 16.974 dan F tabelnya 4,38. F tabel didapat dari N1 dibandingkan dengan N2, 3 banding 36. Didapatkan 4,38. Simpulannya F hitung lebih besar daripada F tabel. Oleh karena itu, H0 ditolak. Kemudian dapat disimpulkan untuk tingkat signifikan 1% memberikan kandungan pati yang berbeda pada tabung limfa singkong. Untuk alfa 5% diperoleh F 0,05 dalam kurung 3,36 sama dengan 2,87. Untuk alfa 10% diperoleh F 0,1 dalam kurung 3,76 didapat 2,24. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan varietas singkong pada tepung ubi singkong. Selanjutnya, nomor 3, yaitu ketika Anda mengikuti kegiatan magang kampus Merdeka, Anda diminta oleh pembimbing lapang untuk melihat produksi adonan roti berdasarkan jenis protein dan jumlah air yang digunakan. Hasil pengamatan yang dilakukan pada hari tersebut melihat jumlah roti yang dapat dihasilkan dari satu batch adonan dengan jumlah tekanan yang sama. Asumsi bahwa jumlah adonan yang dihasilkan berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikansi 10%. Ujilah apakah jenis tepung dan jumlah air memberikan pengaruh terhadap jumlah adonan yang dihasilkan. Kemudian didapat tabel sebagai berikut. H0 kolom itu adalah rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah air. Kemudian ada H0 baris, yaitu rata-rata jumlah adonan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis tepung. Nah, tingkat signifikansi 10% atau 0,1. Pertama yaitu dicari jumlah kuadrat antar kolom atau JKK sama dengan jumlah TK kuadrat dibagi NK dikurang T kuadrat per N, yaitu
50 kuadrat dibagi 2, ditambah 48 kuadrat dibagi 2, ditambah 49 kuadrat dibagi 2, kemudian dihasilkan, terus dikurangin 147 kuadrat dibagi 6. Kemudian hasil akhirnya yaitu 1. Kemudian selanjutnya dicari jumlah kuadrat antar baris atau JKB. Itu sama dengan TB kuadrat per NB dikurangin T kuadrat per N. 69 kuadrat per 3 ditambahin 78 kuadrat per 3 itu dihasilin. Terus habis itu dikurang 147 kuadrat dibagi 6. Hasil akhirnya yaitu 13,5. Kemudian dicari jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT sama dengan jumlah XBK kuadrat dikurang T kuadrat per N, yaitu 23 kuadrat, ditambahin 22 kuadrat, ditambahin 24 kuadrat, ditambahin 27 kuadrat, ditambah 26 kuadrat, ditambah 25 kuadrat, dihasilkan, kemudian dikurang 147 kuadrat dibagi 6. Hasil akhirnya yaitu 17,5. Kemudian dicari jumlah kuadrat kesalahan atau error atau JKE, yaitu sama dengan JKT dikurang dalam kurung JKK ditambahin JKB, yaitu 17,5 dikurangin dalam kurung 1 ditambahin 13,5, yaitu hasil akhirnya adalah 3. Kemudian dicari perhitungan derajat bebas. Derajat DBK sama dengan K dikurangin 1, yaitu 3 dikurangin 1, hasil akhirnya itu 2. Kemudian DBB sama dengan B dikurangin 1, sama dengan 2 dikurangin 1, hasil akhirnya itu 1. Kemudian dicari DBE, yaitu B kurangin 1 dikaliin K dikurangin 1. Sama dengan 2 dikurangin 1, dalam kurung 3 dikurangin 1, hasil akhirnya yaitu 2. Kemudian selanjutnya ada DBT, sama dengan N dikurangin 1, yaitu sama dengan 2 dikaliin 3, kemudian dikurangin 1, sama dengan 5. Kemudian mencari perhitungan kuadrat rata-rata. KRK sama dengan JKK per DBK sama dengan 1/2 atau 0,5. Kemudian ada KRB sama dengan JKB per DBB sama dengan 13,5/1. Hasil akhirnya itu 13,5. Kemudian ada KRE sama dengan JKE per DBE sama dengan 3/2. Hasil akhirnya itu 1,5. Kemudian mencari F hitung kolom atau F dikurangin HK. F dikurangin HK sama dengan KRK per KRE sama dengan 0,5 dibagi 1,5 yaitu 0,3. Kemudian mencari F hitung baris atau F dikurangin HB yaitu KRB dibagi KRE sama dengan 13,5 dibagi 1,5 yaitu 9. Kemudian F tabel. F kurang TK pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikansi 0,1 adalah 9. Kemudian F tabel baris pada DBB sama dengan 1 dan DBE sama dengan 2, pada tingkat signifikansi 0,1 adalah 8,53. Kemudian didapatkan keputusan statistik. Yang pertama, kolom jumlah air pada adonan, karena F hitung 0,3 lebih kecil daripada F tabel 9, maka H0-nya diterima. Kemudian yang B, baris jenis tepung, karena F hitung 9 lebih besar daripada F tabel 8,53, maka H0-nya ditolak.
Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu dari hasil analisis varians atau ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan jumlah air pada adonan sangat berpengaruh. Kemudian kesimpulan kedua dari hasil analisis varian atau ANOVA dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah adonan tidak dipengaruhi oleh jenis tepung yang digunakan. Nomor 4, sebagai seorang pengusaha kedai kopi, Anda ingin membuat resep kopi susu perpaduan jenis kopi dan jenis susu yang digunakan. Anda mengundang beberapa panelis terlatih untuk memberikan penilaian rasa kopi dari 1 sampai 100 dengan skor seperti di bawah ini. Jenis kopi ada kopi Arabica dan Gayo, Robusta dan Liwa. Dengan 3 jenis susu. Yang pertama pasteurisasi 85 dan 80, steril 73 dan 78, kental manis 60 dan 75. Asumsikan bahwa hasil uji hedonik oleh panelis berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikasi 2,5%. Ujilah apakah jenis kopi dan jenis susu memberikan hasil uji hedonik atau uji kesukaan yang berbeda oleh panelis terlatih. Jawab. Yang pertama, dari uji jenis kopi Arabica dan Gayo dan Robusta Liwa, itu kita jumlahkan dulu barisnya. Di Arabica Gayo, total dari jenis susunya ada 218. Di kopi Robusta Liwa ada 233. Dan dari jumlah kolom, dari pasteurisasi ada 165, di steril ada 151, dan di kental manis ada 135. H0 kolom, yaitu rata-rata jumlah resep kopi susu yang dihasilkan diperoleh oleh jenis susu. H0 baris, rata-rata jumlah resep kopi susu yang dihasilkan diperoleh oleh jenis kopi. Tingkat signifikasi atau alfa 2,5% sama dengan 0,025. Langkah pertama adalah menghitung jumlah kuadrat antar kolom atau JKK. Jadi JKK itu rumusnya adalah jumlah TK kuadrat dibagi NK dikurang T kuadrat dibagi N. Sama dengan 165 kuadrat dibagi 2 ditambah 51 kuadrat dibagi 2 dan ditambah 35 kuadrat dibagi 2, kemudian dikurangi dengan jumlahnya yaitu 451 kuadrat dibagi 6. Kemudian menghasilkan 34.125,5 dikurang 33.900,16 menghasilkan 225,34. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar baris yaitu JKB sama dengan jumlah TB kuadrat dikurang 6NB dikurang T kuadrat dibagi N yaitu 218 kuadrat dibagi 3 ditambah 233 kuadrat dibagi 3 dikurang 451 kuadrat dibagi 6. Menghasilkan 33.937,6 dikurang 33.900,16 menghasilkan 37,44. Kemudian menghitung jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT dengan rumus sigma X BK kuadrat dikurang T kuadrat per N yaitu 85 kuadrat ditambah 73 kuadrat, ditambah 60 kuadrat, ditambah 80 kuadrat, ditambah 78 kuadrat, ditambah 75 kuadrat, kemudian dikurangkan dengan jumlah yaitu 451 kuadrat dibagi 6. Kemudian menghasilkan 34.263 dikurang 33.900,16 menghasilkan 362,84. Kemudian jumlah kuadrat kesalahan atau error atau disingkat JKE, yaitu JKT dikurang JKK ditambah JKB dengan 362,84 dikurang 225,34 ditambah 37.000,44 menghasilkan 100,6. Kemudian perhitungan derajat bebas atau DBK. DBK, rumus DBK yaitu K dikurang 1, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian DBE, B-1, K-1, yaitu 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1 menghasilkan 2. Kemudian DBB, B kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian DBT sama dengan N dikurang 1, yaitu 2 kali 3 dikurang 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian ada perhitungan kuadrat rata-rata dengan rumus KRK sama dengan JKK dibagi DBK menghasilkan 225,34 dibagi 2 menghasilkan 112,67, ada KRE yaitu JKE dibagi DBE menghasilkan 100,6 dibagi 2 menghasilkan 50,3. Kemudian ada KRK
B dengan rumus JKB dibagi DBB, yaitu 37,44 dibagi 1, menghasilkan 37,44. Kemudian untuk perhitungan rasio atau F hitung itu F hitung kolom FHK sama dengan KRK dibagi KRE sama dengan 112,67 dibagi 50,3 sama dengan 2,239. Kemudian FHB sama dengan KRB dibagi KRE sama dengan 37,44 dibagi 50,33 sama dengan 0,744. Perhitungan rasio F kritik atau F-table, yaitu F-table kolom FTK pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2, pada tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,025 adalah 350.000, F-table baris FTB pada DBB 1 dan DBE sama dengan 2, pada tingkat signifikasi alfa 0,025 adalah 385,063. Dari data tersebut kemudian diambil keputusan statistik, yaitu pada kolom jenis susu, karena F hitung 2,239 lebih kecil daripada F tabel 390.000, maka H0 diterima. Kemudian pada baris jenis kopi, karena F hitung 0,744 lebih kecil daripada F tabel 385,063, maka H0 diterima. Kesimpulan dari hasil analisis varians ANOVA tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah resep kopi susu yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis susu dan jenis kopi pada resep. Sekian penjelasan dari kami tentang penyelesaian soal ini, kemudian kami kembalikan kepada moderator. Dan presentasi dari kelompok kami, sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan yang ada. Sekian juga penjelasan dari kelompok kami tentang tugas kelompok metode statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.